Jumpa kembali dengan saya Usman Nunda dalam video baca buku. Dan kali ini kita akan membacakan dua bagian dari buku Bahaya Neoliberalisme untuk bab 2, yakni bagian 5 dan ke-6. Bagaimana isi dari buku Bahaya Neoliberalisme ini? Nonton terus video ini. Jangan lupa subscribe ya. Dan untuk video kali ini kita akan membahas dua bagian juga, yakni bagian 5 dan 6. Untuk itu langsung saja kita akan membuka bagian 5, Jalan Neoliberalisme. Pidato pengukuhan Dr. Budiono sebagai guru besar ekonomi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta menarik untuk dicermati. Peristiwa itu tidak hanya penting karena berkaitan dengan puncak karir seseorang sebagai staf pengajaran perguruan tinggi, tetapi juga berkaitan dengan jabatannya sebagai Menteri Koordinator Perekonomian. Dengan demikian, pidato tersebut diharapkan akan mengungkapkan pula garis pemikiran Budiono dalam melaksanakan tugas pemerintahannya. Pertanyaan besar yang dicoba dijawab Budiono dalam pidato pengukuhannya itu secara singkat berbunyi sebagai berikut. Apakah kita sudah berada di jalan yang benar? Walaupun Budiono memiliki latar belakang sebagai ekonom, pertanyaan besar itu tidak diajukan hanya untuk menilai perjalanan perekonomian Indonesia, akan tetapi hal itu juga untuk menilai perjalanan perpolitikan Indonesia. Artinya, secara keseluruhan, pertanyaan besar yang dicoba dijawab Budiono berbunyi sebagai berikut. Apakah secara ekonomi dan politik Indonesia sudah berada di jalan yang benar? Jadi, inti dari pertanyaan Budiono adalah apakah secara ekonomi dan politik Indonesia sudah berada di jalan yang tepat atau jalan yang benar. Lanjut, dalam menjawab pertanyaan besar itu, Budiono membagi isi pidatonya dengan mengupas 3 pokok bahasan. Pertama, mengenai sejarah perekonomian Indonesia. Kedua, mengenai hubungan antara tingkat pendapatan per kapita dengan demokrasi. Dan ketiga, mengenai kebijakan ekonomi yang perlu menjadi prioritas Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Halaman yang dihabiskan Budiono untuk membahas ketiga pokok masalah ini meliputi 28 halaman, sedangkan referensi yang diacunya berjumlah 24 buah. Semula, saya agak terkesima dengan kepedulian Budiono terhadap sejarah perekonomian Indonesia, lebih-lebih dalam membahas sejarah perekonomian Indonesia. Budiono tidak hanya menelusurinya sejak akhir atau awal era pemerintahan Soeharto. Ia menelusurinya jauh hingga ke era pemerintahan Soekarno. Walaupun demikian, setelah mengikuti ulasannya, saya merasa ada sesuatu yang hilang. Bagi Budiono, sejarah ternyata tidak lebih dari rangkaian peristiwa. Artinya, selain cenderung mengabaikan dinamika internasional, ekonomi, politik Indonesia, Budiono juga cenderung mengabaikan aspek struktural yang melatar belakangi dinamika sejarah. Dengan kecenderungan seperti itu, mudah dimengerti bila Budiono cenderung sangat mudah melupakan era kolonial Belanda sebagai bagian integral dari sejarah perekonomian negeri ini. Kopi dulu. Oke. Tahan dulu pemirsa, kita minum kopi dulu. Ini Dandila Salutu, adinda saya di beberapa lembaga. Say hello dulu. Halo. Asik. Nah, begitu biar kelihatan. Perkenalkan dulu nama, ya, mumpung di channel Patika. Agak merunduk biar agak masuk frame. Oke. Kenalkan, nama saya Dandila Salutu. Ya, saya sedikit berproses dan ingin tahu lebih banyak bagaimana dengan terkait pengembangan channel dari Kakanda Usman. Ya. Punya channel juga kan? Channel bersama. Ya. Silakan bersama. Promosi dulu. Jangan lupa subscribe channel bersama, yaitu Sebuah Solusi. Asik, oke. Boleh itu. Oke, kita lanjut. Padahal era kolonial adalah bagian teramat penting dari sejarah perekonomian Indonesia. Ngopi dulu guys. Asik, sambil merokok lagi. Tidak afdol
di kalangan mahasiswa itu kalau baca buku, tidak minum kopi, tidak merokok. Jadi bagaimana kameramen? Iya. Jadi kalau baca buku paling bagus ada kopi, ada rokok. Kita lanjut. Ia tidak hanya penting karena berlangsung dalam kurun waktu yang sangat lama. Ia juga penting sebab aspek ekonomi adalah aspek utama dari kolonialisme. Sebab itu, era pemerintahan Soekarno selain masih terus dirongrong oleh kekuatan kolonial, harus dipahami sebagai periode ketika berbagai upaya sistematis dengan sadar dilakukan untuk mengoreksi warisan struktural yang ditinggalkan oleh kolonialisme. Akan tetapi, justru pada titik itulah kekuatan kolonial di tengah-tengah situasi perang dingin yang menyelimuti dunia ketika itu berusaha keras menelikung Soekarno. Artinya, berakhirnya era Soekarno tidak dapat dilihat semata-mata karena krisis ekonomi. Soekarno atau keterlibatan Amerika Serikat, Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia dalam memicu krisis ekonomi Indonesia layak untuk dikaji secara seksama. Logika serupa dapat pula diterapkan untuk memahami kejatuhan Soeharto. Sebagai entitas dari pemerintahan Soekarno, pemerintahan Soeharto adalah pemerintahan kesayangan kolonial. Lebih-lebih selama era pemerintahan ini, para ekonom sahabat Amerika terus-menerus dipercaya untuk menakodai penyelenggaraan perekonomian Indonesia. Namun setelah 32 tahun, di tengah-tengah ketidakpuasan internal yang cenderung meluas, serta tuntutan liberalisasi perdagangan yang dilancarkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia, memelihara pemerintahan Soeharto mungkin terasa sudah terlalu mahal ongkosnya. Dengan latar belakang seperti itu, melihat perkembangan demokrasi semata-mata dari sudut tingkat pendapatan per kapita jelas sangat menyederhanakan masalah. Lebih dari itu, demokrasi dalam pengertian apakah yang dimaksud oleh Budiono? Budiono memang berkali-kali menekankan bahwa demokrasi yang dikembangkan di Indonesia hendaknya tidak hanya demokrasi prosedural. Secara substansial, ia harus didukung dan mengembangkan kelas menengah yang mampu mempertahankan kelanggengan demokrasi. Namun demikian, dari uraian panjang Budiono sama sekali tidak jelas demokrasi apa yang sedang dibahasnya. Hal ini penting saya tegaskan sebab dalam pengertian para bapak pendiri bangsa, demokrasi yang hendak dikembangkan di negeri ini bukanlah demokrasi liberal. Demokrasi yang hendak dikembangkan di sini meminjam ungkapan Bung Karno adalah sosiodemokrasi, yaitu bentuk demokrasi yang terdiri dari demokrasi politik dan demokrasi ekonomi sekaligus. Sebab itu dalam ungkapan Bung Hatta, jika di sebelah demokrasi politik tidak terdapat demokrasi ekonomi, rakyat belum merdeka. Budiono tampaknya sengaja mengabaikan amanat yang antara lain tercantum dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 itu. Konsekuensinya bagi saya, yang perlu dicari korelasinya bukanlah antara tingkat pendapatan per kapita dan demokrasi, melainkan antara demokrasi, ekonomi, dan demokrasi politik. Berbagai studi yang diacu Budiono mengenai hubungan antara tingkat pendapatan per kapita dan demokrasi, saya kira lebih tepat dipahami sebagai preskripsi, yaitu untuk memuja pertumbuhan ekonomi dan melancarkan pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal di negara-negara ketiga. Dari sudut pandang yang lain, sesungguhnya bukan krisis ekonomi yang menjadi batu sandungan demokrasi, melainkan tingkat demokratisasi ekonomi. Krisis ekonomi selain bisa direkayasa oleh kekuatan kolonial, hanya akan menjadi batu sandung demokrasi yang pada tingkat elit. Pada tingkat rakyat banyak, justru demokrasi tanpa demokrasi ekonomilah yang menjadi sumber malapetaka. Kasih bayar mic dulu. Oke.
Mengapa? Sebagaimana dialami Indonesia saat ini, demokrasi tanpa demokrasi ekonomi ternyata tidak hanya melahirkan petualangan-petualangan politik. Ia menjadi dasar legitimasi bagi pelembagaan sistem ekonomi pasar neoliberal di negeri ini. Sebab itu, jika dikaitkan dengan pertanyaan besar yang diajukan dan dijawab Budiono, mudah dimengerti bila ia dengan tegas menjawabnya dengan kata-kata ya. Saya sesuai dengan perspektif yang saya gunakan di sini. Tentu akan dengan tegas pula menjawabnya dengan kata-kata tidak. Dengan mengemukakan hal itu sama sekali bukan maksud saya untuk menganjurkan agar Indonesia kembali mengisolasi diri atau agar negeri ini kembali ke era pemerintahan otoriter. Yang ingin saya tegaskan adalah prioritas agenda perekonomian Indonesia ke depan bukanlah pertumbuhan ekonomi dengan embel-embel yang tersebar sekalipun, melainkan sesuai dengan cita-cita proklamasi dan amanat konstitusi, melakukan segala upaya untuk mewujudkan demokrasi ekonomi secepatnya. Jika dilihat dari sudut pandang pertumbuhan, terus terang saya lebih menekankan kualitas pertumbuhan daripada tinggi atau rendahnya angka pertumbuhan. Artinya, embel-embel yang tersebar saja jauh dari cukup untuk memahami kualitas pertumbuhan. Pertumbuhan yang berkualitas harus dilihat baik pada segi proses keberlanjutan maupun implikasinya terhadap kemandirian ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi yang tersebar tidak akan bermanfaat jika bersifat teknokratis dan memperdalam cengkraman neokolonialisme. Sebagai penutup, ada baiknya saya kemukakan walaupun saya dan Pak Budiono sama-sama berasal dari Fakultas Ekonomi UGM, sudut pandang kami dalam melihat perekonomian Indonesia bertolak belakang 180 derajat. Khusus mengenai substansi pidato yang disampaikannya, saya merasa agak kesulitan menemukan pribadi Budiono yang pada awal 1980-an pernah menjadi sahabat dekat Prof. Mubyarto. Yang terasa menonjol dalam pidato tersebut adalah pribadi Budiono sebagai sahabat dekat William Liddell, yang menurut informasi yang saya peroleh memang turut terlibat sebagai pembahas penulisan isi pidato itu. Akhirul kalam, saya ucapkan selamat kepada Pak Bud. Semoga perbedaan sudut pandang ini tidak mengganggu kehangatan persahabatan kita. Media Indonesia 28 Februari 2007. Dan berakhirlah bagian kelima dari buku Bahaya Neoliberalisme ini. Kita lanjut ke bagian 6. Budiono dan neoliberalisme. Prakontra neoliberalisme versus ekonomi kerakyatan yang berlangsung belakangan ini sangat menarik untuk dicermati. Di luar dugaan, semua pihak yang selama ini cenderung sangat pro pasar secara tiba-tiba mengelak dituduh sebagai seorang neolib. Bahkan sebagaimana dipertontonkan oleh para ekonom neoliberal pembela Budiono, mereka tidak hanya berusaha sekuat tenaga untuk menepis pelabelan Budiono sebagai seorang neolib. Dengan sangat memaksa, mereka mencoba mengungkit sejarah dengan mengaitkan Budiono dengan ekonomi Pancasila. Pertanyaannya, mengapa kebanyakan ekonom yang selama ini sangat pro pasar tersebut tiba-tiba mengelak untuk diasosiasikan dengan neoliberalisme? Benarkah Budiono seorang penghayat ekonomi Pancasila dan bukan seorang neoliberal? Peristiwa apa sajakah yang perlu dicermati untuk mengetahui ideologi ekonomi seseorang? Pertanyaan pertama dapat dijawab dengan mudah. Pertama, andaikan bukan dalam suasana pemilu, para ekonom pembela Budiono itu sebenarnya tidak memiliki alasan apapun untuk mengelak dari tuduhan sebagai seorang neolib. Hal itu tidak hanya karena teori-teori yang mereka pelajari memang cenderung berbasis liberalisme dan kapitalisme, tetapi terutama karena dukungan mereka yang sangat berlebihan terhadap pelaksanaan agenda-agenda konsensus Washington dalam 10 tahun belakangan ini. Kedua, karena dalam pro kontra antara neoliberalisme versus ekonomi kerakyatan yang berlangsung belakangan ini, neoliberalisme dibenturkan secara langsung dengan amanat konstitusi. Maka menentang konstitusi secara terbuka jelas bukan sikap yang bijak.
Walaupun demikian, sebagaimana telah berlangsung selama 40 tahun belakangan, hal itu sama sekali bukan merupakan jaminan bahwa para ekonom pro pasar itu akan mengakhiri upaya mereka dalam menelikung amanat konstitusi. Berangkat dari kedua penjelasan tersebut, upaya untuk mengenali posisi Budiono terhadap ekonomi Pancasila menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Pada tingkat pertama, secara jujur harus diakui sebagai salah seorang pemakalah dalam seminar ekonomi Pancasila yang digelar Fakultas UGM pada 1980, dan bersama Mubiarto turut menyunting buku kumpulan makalah seminar tersebut. Budiono memang memiliki jasa yang cukup besar dalam mempopulerkan ekonomi Pancasila. Pertanyaannya, kiprah apa sajakah yang dilakukan Budiono dalam mengembangkan ekonomi Pancasila setelah penyelenggaraan seminar itu? Beberapa saat setelah pelaksanaan seminar, Budiono memang masih cukup intens terlibat dalam memperbincangkan ekonomi Pancasila. Sebagai misal, bersama Mubiarto ia turut berpolemik dengan Arief Budiman. Setelah itu ia juga turut menyumbangkan tulisan untuk buku Wawasan Ekonomi Pancasila yang disunting oleh Abdul Majid dan Sri Edi Swasono 1981. Akan tetapi, segera setelah bergabung dengan Bappenas pada pertengahan 1980-an, Budiono serta-merta hilang dari peredaran. Sebagai seorang birokrat, Budiono tentu tidak dapat lagi berbicara secara leluasa. Walaupun demikian, sebagian orang mungkin akan berkata, bukankah dengan menjadi seorang birokrat, Budiono justru memiliki peluang yang lebih besar untuk mengamalkan ekonomi Pancasila? Sayangnya, perjalanan karir Budiono cenderung berbicara lain. Sebagaimana diketahui, setelah berkarir di Bappenas, Budiono kemudian secara berturut-turut menjabat sebagai Direktur Bank di Indonesia, Kepala Bappenas dalam era pemerintahan Habibie, Menteri Keuangan dalam pemerintahan Megawati, Menteri Koordinator Perekonomian dalam pemerintahan SBY JK, dan terakhir dipromosikan oleh SBY menjadi Gubernur Bank Indonesia. Pasti banyak catatan yang dapat dibuat mengenai sepak terjang Budiono sepanjang karir birokrasi dan pemerintahannya tersebut. Yang pasti ketika menjabat sebagai Menteri Keuangan pada 2001 hingga 2004, Budiono lah yang sangat getol memperpanjang keterlibatan IMF sebagai dokter penyelamat perekonomian Indonesia. Kontrak IMF yang seharusnya berakhir pada 2002 secara diam-diam diperpanjang selama setahun oleh Budiono. Selain itu, pada masa pemerintahan Megawati ini, pelaksanaan privatisasi badan usaha milik negara atau BUMN berlangsung secara masif. Saya masih sangat ingat betul betapa saya berjuang habis-habisan untuk menentang terjadinya penjualan lanjutan PT Semen Gresik kepada Cemex CA DCV. Setelah itu, saya juga bekerja bahu-membahu dengan Serikat Pekerja PT Indosat untuk menghalangi penjualan perusahaan itu kepada Temasek, sebuah BUMN milik pemerintah Singapura. Kemudian, ketika menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian pada 2005 hingga 2007, pada masa inilah pemerintahan SBY JK sangat gencar menaikkan harga BBM. Pendek kata, jika dicermati perkembangan kebijakan pemerintahan dalam 2 periode pemerintahan terakhir, keterlibatan langsung Budiono dalam pelaksanaan berbagai agenda ekonomi neoliberal sulit untuk dipungkiri. Pertanyaannya, di antara beragam peristiwa sepanjang karir birokrasi dan pemerintahan Budiono itu, peristiwa yang manakah yang secara sangat jelas mengungkapkan kecenderungan ideologi ekonominya? Jawabannya dapat disimak pada saat berlangsungnya amandemen pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2002. Sebagai Menteri Keuangan bersama-sama dengan Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin, Budiono termasuk pejabat pemerintah yang dimintai pendapat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR mengenai rencana pelaksanaan amandemen pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 itu. Namun berbeda dari Mubiarto yang membela pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara mati-matian,
Budiono ternyata cenderung mendukung pelaksanaan amandemen tersebut. Mubiarto ketika itu tentu sangat mengharapkan dukungan Budiono selaku seorang pejabat pemerintahan. Akan tetapi gayung rupanya tidak bersambut. Akibatnya karena merasa dikeroyok oleh para ekonom neoliberal yang pro amandemen, Mubiarto akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai ketua tim ahli PAH 4 MPR. Kesimpulannya sangat jelas, Budiono yang ketika menggagas ekonomi Pancasila berada di sisi Mubiarto. Pada saat amandemen pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ternyata berada di kubu berseberangan. Jadi itulah dua bagian dari buku Bahaya Neoliberalisme ini. Kita tadi sudah membacakan bagian kelima dan keenam, yakni bagian kelima Jalan Neoliberalisme, Jalan Neoliberal Pak Bud, dan bagian enamnya Budiono dan Neoliberalisme. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir, atau ada yang baru menonton skip-skip. Dan alhamdulillah kalau bisa menonton sampai terakhir ini, karena Anda cukup cukup mengikuti dengan baik video-video berkaitan dengan baca buku ini. Nah, untuk bagian 7 itu sudah masuk pada bab kedua dari buku ini, ekonomi kolonial, bagian 8 neokolonialisme, dan insya Allah ke depan nanti akan kita bacakan untuk video-video berikutnya. Terima kasih untuk Anda semua, dan jangan lupa ngopi. Oke, masih dengan buku Bahaya Neoliberalisme untuk segmen baca buku kali ini. Terima kasih buat kalian semua penonton, subscriber yang sudah mendukung channel ini, dan alhamdulillah pada hari ini sudah 1.500 subscriber. Semoga ke depan makin banyak yang mendukung channel ini. Kalau memang ada kritik dan saran masukannya terkait channel ini, silahkan dituliskan di kolom komentar. Dan sejauh ini masih begini dulu sajian video-video yang ada di channel saya, channel yang alhamdulillah baru termonetisasi di bulan ini ya, tanggal 3 Desember. Sekali lagi terima kasih dari saya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.